Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitria Zahra dengan NIM G00230063 dari kelompok A2. Di dalam video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai penyakit Parkinson. Ditemukan suatu kasus di mana pasien mengalami keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, terus jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan tangannya itu kadang bergetar tidak stabil. Apa kemungkinan penyebab kelainan pada pasien tersebut? Jadi, berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien, kemungkinan penyebabnya berupa penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson itu apa? Parkinson itu merupakan penyakit neurodegeneratif yang umumnya terjadi pada usia lanjut dengan perlambatan gerakan secara menyeluruh atau bradykinesia, dan setidaknya satu atau gejala lainnya itu adalah tremor atau kekakuan. Kelainan ini berhubungan dengan hilangnya saraf dopaminergik pada substansia nigra dengan adanya badan leo, yang menyebabkan degenerasi dan berkurangnya produksi dopamin secara bertahap pada ganglia basalis. Terus daerah yang mengatur massa otot dan pergerakan. Terus beberapa kasus Parkinson itu bersifat idiopatik. Kondisi hilangnya pigmentasi substansia nigra pada otak tengah ini bersifat dopaminergik, serta hilangnya dopamin pada jalur motor subkortikal yang menyebabkan kelainan sistem gerak pada Parkinson. Saat sel saraf pada ganglia basalis berdegenerasi, produksi dopamin itu menurun dan koneksi antara sel saraf pada ganglia basalis pun menurun. Hal tersebut menyebabkan ganglia basal tidak dapat mengatur pergerakan otot seperti normal, sehingga terjadilah tremor, perlambatan gerakan, sulit bergerak, atau pergerakannya pendek. Masalah pada postur tubuh dan berjalan serta hilangnya koordinasi itu juga merupakan bagian dari penyakit Parkinson. Di sini ada sedikit skema mengenai penyakit Parkinson, di mana biasanya pada usia lanjut dia dopaminnya menurun, terus dia juga mengalami tremor dan merupakan penyakit neuro. Kelainan Parkinson ini terjadinya di mana kelainan Parkinson itu terjadi pada ganglia basalis yang terdiri dari banyak nukleus. Ganglia basalis itu merupakan gabungan sel saraf pada bagian dalam otak. Ganglia basalis meliputi nukleus caudat, putamen, globus pallidus, nukleus subtalamik, dan substansia nigra. Patologi saraf yang terjadi dimulai dari nukleus motor dorsal pada vagus medula dan nukleus olfaktori anterior di bulbus olfaktori. Selama berkembangnya penyakit, bagian locus ceruleus pada pons dan saraf dopaminergik di substansia nigra itu akan terpengaruh. Tahap selanjutnya akan meluas ke basal otak depan, amigdala, serta struktur lobus temporal median, dengan tahap akhir yang akan melibatkan area permukaan supralateral otak. Jadi di sini ganglia basalis, terus caudat nukleus, terus globus pallidus, putamen, substansia nukleus, sama substansia nigra. Terjadinya Parkinson itu di sekitaran sini. Selanjutnya di sini ada anatomi mengenai pons, medula oblongata, dan juga cerebellum. Di sini ada cerebellum. Untuk gambar yang lebih spesifik. Terus di sini ada pons sama medula oblongata. Kita akan membahas ketiga bagian tersebut. Pertama ada pons. Pons itu adalah bagian dari batang otak antara otak tengah pada bagian rostral dan medula oblongata pada bagian kaudal. Pons terletak pada bagian anterior fossa cranial posterior. Pons itu berhubungan dengan nervus cranial yang ke-5. Ini pons di bagian sini. Terus kita lanjut ke medula oblongata. Dia tuh merupakan subdivisi paling kaudal dari batang otak yang kemudian perpanjangannya menjadi medula spinalis.
Medula terletak di fossa kranial posterior. Saraf yang berhubungan dengan medula oblongata itu ada nervus 9, 10, dan 12, di mana saraf kranialis 7-8 berhubungan dengan pertemuan antara pons dengan medula oblongata. Nah, untuk letaknya sendiri dia ada di sini. Terus yang terakhir itu ada cerebellum. Cerebellum adalah massa otak besar yang terletak pada posterior pons dan medula serta inferior dari bagian posterior cerebrum atau otak besar. Nah, cerebellum itu terletak di bawah tentorium cerebelli pada fossa kranial posterior. Terdiri dari 2 hemisfer lateral yang dihubungkan oleh bagian sempit yang disebutnya vermis. Ini untuk cerebellum. Ya, mungkin sekian penjelasan saya mengenai penyakit Parkinson, terus penyebabnya, letaknya, dan juga sedikit anatomi mengenai cerebellum, pons, dan medula oblongata. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada kalimat atau pengucapan yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.